Halo sahabat Femina, ketemu lagi dengan saya Isyana Tiningmas, jurnalis Boga Femina. Hari ini kita ketemu lagi di Kitchen Secret, Food 911 Kitchen Secret Femina. Nah, hari ini tema kita adalah K-food sedapnya no drama. Nah, siapa di sini yang penggemar K-food? Saya termasuk penggemar K-food, tapi drama belum nonton. Maaf ya bagi yang suka drama. Nah, hari ini kita mau nyobain berbagai macam makanan Korea yang sering muncul di drama. Yaitu Mas Michael boleh tunjukin dulu? Ini ada, aku sudah nyiapin tteokbokki hari ini di sini. Nanti kita coba bareng-bareng. Dan sini adalah ramyun. Ramyun ini seperti orang Indonesia, orang Korea itu juga sangat dekat dengan mie instan. Kita punya mie instan, mereka juga punya mie instan, dua juaranya. Nah, tapi hari ini Femina mau bikin satu resep makanan Korea juga, yaitu kimchi pancake. Resepnya sudah di-upload di website Femina. Nah, kalau sahabat Femina ingin mencoba, silahkan lihat resepnya di website Femina. Tapi hari ini saya mau coba membuatnya secara langsung di sini. Nah, di belakang sana itu ada Cici Tria, teman saya Cici Tria yang akan memandu resepnya. Jadinya saya tinggal dengerin Cici Tria bicara resepnya apa. Saya tinggal mengolahnya. Oke, Cici Tria. Oh ya, hari ini acaranya selain kita nyobain makanan, nyobain masak kimchi pancake, nanti akan ada, kita juga ngobrol-ngobrol tentang makanan Korea, dan akan ada satu teman saya, sahabat Femina, yang akan join di sini untuk bercerita mengenai K-food. Dia ini adalah seorang penggila drama Korea yang sampai ke Korea loh, nyobain makanan-makanan yang ada di drama-drama itu. Nah, nanti kita ketemu dengan teman saya itu ya. Tapi sekarang kita akan mulai memasak kimchi pancake. Oke, Cici boleh bantu saya, Ci? Oh ya, selama masak saya pakai masker ya, supaya di sini lebih safe juga. Oke, Cici, boleh bantu aku nggak? Pertama apa yang nih harus kita buat? Dibacain dulu, Isyana. Oke, aku bacain dulu nih. Oke, nah ini resepnya ada di websitenya Femina. Nah, silahkan dibaca. Nah, di sini saya bacakan dulu ya. Ini porsinya untuk 4 sampai 6 potong. Nah, bahan-bahannya adalah 250 ml air es, 130 gram tepung terigu serbaguna, 1 butir telur. Oh ya, ini mana air esnya? Oke, air esnya lagi diambil. Ini 130 tepung terigu serbaguna, 100 butir telur, garam. Nanti garam. Nah, ini garam, kita pakainya garam yang rock salt. Ini ada merica putih. Ini untuk adonan ininya, adonan tepungnya. Nah, untuk bahan-bahan lainnya ada kimchi. Ini kimchi, ada tauge. Nah, ini taugenya kita ambil yang tauge besar biar rasanya, teksturnya juga terasa. Terus ada bawang merah 4 butir. Mas Michael, kelihatan kan? Ya, ini bawang merah. Lalu ada bawang putih. Ini nanti kita hanya pakai 2 siung aja kira-kira. Oke. Lalu ada cabai besar merah dan cabai hijau besar dipotong korek api seperti ini. Lalu ada daun bawang diiris-iris. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tinggal masukkan, campur bahan-bahannya. Gampang kok buatnya, tinggal campur semua jadi satu, lalu kita bikin dadar. Oke. Ini saya panasin dulu sembari kita bikin adonannya. Ya. Tampilannya akan seperti ini. Iya, nih tampilannya akan seperti ini nih. Tadi mungkin kurang jelas.
Oke, kita coba berhasilkah kita hari ini. Kira-kira Kak Isyana kan pernah nyobain kimchi pancake-nya. Kira-kira bedanya dengan ini sebetulnya kayak dadar telur ya. Tapi dengan kecut kimchi. Kan Kak Isyana bilang pernah ngerasain dulu waktu ke Seoul dulu. Rasanya itu gimana sih? Rasanya ada aroma-aroma kimchinya itu yang bikin khas. Karena kan sebenarnya kan ini kan mirip dadar ya. Tapi karena ada aroma dari fermentasi kimchinya, jadi ada rasa-rasa kecut asam. Ya, umaminya kimchi itu terasa di sini. Nah, karena kimchi jadi poin penting, jadi kalau bisa beli kimchi yang benar-benar kualitasnya baik. Karena boleh lihat nggak sih kalau beli kimchinya tuh kemasannya? Nih ada kemasan seperti ini kalau yang dalam kemasan. Nah, kalau yang suka pergi ke supermarket Korea, itu mereka juga ada yang jual mereka bikin sendiri. Jadinya tidak di kemasan kayak gini. Jadinya ada yang bikin sendiri, itu juga bagus karena memang biasanya sih yang masak memang orang Koreanya gitu. Nah, ini tepung kita masukkan. Terus telur. Garamnya tadi sekitar 1 sendok teh ya? Yes. Oke. Setelah itu 1 sendok teh merica putih bubuk. 1 sendok teh merica putih bubuk. Wah, Kak Isyana pakai garamnya sea salt ya, warna kuning. Lihat lagi dong. Iya garamnya tuh. Keren banget. Dikasihnya sea salt. Nih, tuh. Tapi kalau di rumah mau pakai garam biasa nggak masalah. Mau pakai garam Himalaya kalau di rumah lebih concern ke kesehatan, silahkan pakai garam yang ada aja di rumah. Oke. Ini langsung saya campur dengan air esnya. Oke. Nah, ini dia. Biasanya kalau bikin dadar, biasanya di tuangan pertama rada lengket ya Kak Isyana ya? Iya. Karena apinya panasnya belum terlalu merata banget ya? Iya. Kalau misalkan bikin pancake ya? Iya, kalau misalkan sering bikin pancake di rumah, kebetulan anakku suka banget pancake. Gorengan pertama itu biasanya lengket. Tapi nanti kalau udah kedua, ketiga, nah itu hasilnya akan mulus. Gitu. Semua kalau kita lihat nih teman-teman resepnya otentik ya. Jadi semuanya karena ini masakan rumahan dan juga kalau di Korea ini jadi street food juga sih jajanan itu semuanya pokoknya gampang, tinggal dimasuk-masukin aja. Oke. Resep yang dari Femina adalah panduan. Jadi kalau teman mau menambahkan kimchi, mau menambahkan sayurnya boleh. Oke, nah ini aku masukin sisa-sisanya. Ini tadi takarannya enggak kita kira-kira aja nih, kira-kira tadi berapa? 4 siung bawang merah. 4 siung bawang merah tuh agak banyak, jadinya ya kita masukin semua aja ya. 2 siung bawang putih. Nah, 2 siung bawang putih ini kira-kira setengahnya. Ya, sahabat Femina kalau di rumah pasti ya kalau yang sudah senang masak udah tahu kira-kiranya seberapa nih gitu kan ya. Kalau masakan lebih gampang karena ini beda sama baking. Iya, kalau baking itu harus sesuai dengan takarannya gitu. Kalau nggak sesuai nanti bisa-bisa nggak jadi. Nah, kalau masak itu enaknya gitu. Kita macam melukis aja, ada salah dikit bisa ditutupin sama cat-cat yang lainnya. Nah, teman-teman Femina kedengeran nggak ya suaranya? Boleh kok komen chat di sebelah, kasih tahu apa suaranya kedengeran atau enggak, kurang jelas. Nah, kalau ada bertanya takarannya gimana di Femina? Takarannya di resepnya sudah ada. Nah, ini kita masukkan. Nah, kalau untuk jelas pastinya takarannya bisa lihat di resepnya di website Femina. Nah, itu Cici Tria, mana? Cici Tria akan nunjukin websitenya dia. Nah, itu dia. Nah, ini kita aduk lagi aja. Nah, kita ngasih resep di Femina itu sebenarnya hanya sebagai panduan. Nanti kalau misalkan sahabat Femina sudah mencoba resepnya, lalu mungkin
menurut taste-nya sahabat Femina di rumah, oh kimchinya kurang nyanter atau pingin ditambah pedas, boleh kok dimodifikasi dengan menambahkan kimchi atau menambahkan cabai. Nah, kalau Indonesia kan, orang Indonesia pasti kan pengennya semuanya dikasih cabai rawit, masukin aja kok, nggak masalah gitu ya. Nah, mana? Oh, ada yang nanya ya. Resepnya di mana? Di website Femina ya. Oke, suaranya jelas, terima kasih. Nah, apa lagi? Makasih resepnya. Oh iya, terima kasih juga. Silakan dicoba ya resepnya. Kita pengen tahu gimana sahabat Femina di rumah bisa juga nggak membuat ini gitu. Kalau misalkan bisa, boleh loh kirim-kirim foto-fotonya, foto-foto pancake-nya di Instagram tag Femina. Kita juga pengen tahu apakah sahabat Femina di rumah juga berhasil membuatnya dan sesuai dengan selera sahabat Femina di rumah. Nah, ini aku coba memanaskan wajannya ya. Nah, ini seharusnya bisa menjadi 4 sampai 6 tergantung kita membuatnya seberapa besar. Nah, kayaknya aku akan membuat ini jadi sekitar 4 buah. Jadi sekitar aku akan ngasih sekitar 1 sendok tambah sedikit adonan. Ini sepertinya agak kegedean, aku kecilin dulu, apinya kepanasan. Ya. Mungkin Cici bisa membacakan pertanyaan kalau ada yang mau bertanya, Ci, sembari saya menggoreng ini. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya apakah ada versi. Ada yang bertanya kalau buat yang kurang suka kimchi, adakah opsi alternatif lain? Sahabat Femina, apakah terdengar suara saya membacakan kembali pertanyaannya? Nah, sahabat Femina, suara Cici apakah terdengar ya? Oke. Kalau buat yang nggak suka kimchi, adakah opsi lain? Oh, banyak, nggak apa-apa. Jadi kalau di Korea seperti kita juga, mereka memiliki beberapa opsi pancake. Pancake itu istilahnya jeon ya, dibilangnya jeon. Nah, itu ada juga isinya hanya daun bawang biasanya dan berbagai macam sayuran. Karena orang Korea ini senang sekali dengan makan sayur yang teksturnya masih kriuk. Maaf. Mereka suka sekali. Jadinya tanpa campuran kimchi nggak mengapa. Jadi sebetulnya resep ini pun lahir karena sebagai cara orang Korea zaman dulu memanfaatkan kimchi. Karena kimchi itu selalu ada di rumah. Dan apakah mereka beli jadi atau bikin sendiri, itu adalah 50-50 ya. Jadi ada karena sebetulnya kimchi ini saking familiar, mereka bisa sendiri. Setiap rumah tangga biasanya sudah paham cara membuat kimchi sendiri. Karena banyak stok, makanya berkembang kebiasaan untuk membuat pancake ini. Dan pancake ini bisa dibikin dalam, kalau kita lihat ke Isyana, bentuknya adalah ukuran besar, tapi ada juga yang kecil-kecil. Seperti kalau kita lihat di promonya acara ini, dia itu yang berbentuknya kecil-kecil sekitar 10 cm. Nah, aku membuatnya agak gede nih. Ya. Ya. Nah, saya mencobanya dengan api sedang, jangan terlalu besar, takutnya nanti bagian luarnya sudah gosong, tapi bagian dalamnya belum matang. Nah, kalau sahabat Femina yang baru memulai nih masuk dapur selama pandemi ini karena harus masak sendiri di rumah biar lebih higienis gitu, dan belum biasa bertemu dengan panci dan wajan serta minyak, mungkin ini bisa jadi tips supaya gimana nanti kalau misalkan bikin pancake kimchi di rumah nggak hangus luarnya, tapi dalamnya juga sudah matang. Nah, kita tunggu ya. Nah, kalau misalkan agak ragu matang atau enggaknya, ini kita bisa tutup supaya dia ada proses, kalau kita bilang proses ngungkep, jadinya dalam-dalamnya juga
bagian atasnya juga ikut termasak. Nah, kalau sahabat Femina di rumah punya pengalaman masak kimchi pancake atau makanan Korea yang lainnya, silakan loh berbagi cerita dengan kita di sini. Wah. Wow. Ternyata percobaan pertama lumayan cantik. Ini bukan gosong loh ya, sahabat Femina. Ini emang sayur kimchinya yang memang berwarna hitam. Nah, saya akan mengecilkan supaya dalamnya matang. Nah, oke, ini yang tadi ukuran besar. Nanti saya coba lagi yang kedua yang ukurannya kecil ya. Nih, ya, terlihat nggak nih, sahabat Femina di rumah? Kelihatan kan ya? Oke. Kira-kira berapa porsi tuh Kak Isyana? Kalau ukuran segini bisa sampai 4 porsi. Ini soalnya masih banyak nih adonannya tuh. Tuh, masih banyak. Jadi kalau misalkan sahabat Femina yang punya stok kimchi di rumah bisa nih bikin beginian. Malam-malam kalau lapar, masukin aja sayuran yang ada. Mungkin di rumah adanya sayuran kol gitu, bukan toge. Biasanya kan anak-anak di rumah kan suka makan sop tuh, jadinya kolnya ada simpenan di rumah. Kalau adanya kol, pakai kol juga nggak apa-apa kok. Kalau misalkan tahu okonomiyaki di Jepang, nah okonomiyaki kan juga pakai kol. Nah ini juga bisa kalau pakai kol. Teksturnya juga mirip, gitu. Jadinya kalau masak itu jangan terpaku pada resep. Kita harus bisa mensubstitusi dengan apa yang ada di rumah. Jadinya apapun bisa kita masak ya. Oke. Gitu. Kak Isyana sembari Kak Isyana itu piring saji udah ada ya? Ya. Kak Isyana bikin porsi yang lebih kecil-kecil ya Kak, yang kayak di promo Oke, ya. nanti saya bikin yang kecil-kecil ya, Cici Tria. Oke. Ini rasa-rasanya sudah matang. Coba kita lihat belakangnya. Oh, Oke, yes. Saya mau menjawab pertanyaan sementara Kak Isyana mematangkan satu lagi porsinya ya. Yes. Cantik banget. Hai Mbak Wening Hendarti, di mana posisinya? Di kota mana Mbak Wening? Saya jawab ya. Apakah ada resep kimchi? Kalau Femina belum pernah mengeluarkan resep kimchi, tapi kami memiliki sejumlah artikel mengenai manfaat kimchi, cara menyimpan kimchi dan sebagainya. Oke deh, itu jadi hutang kita ya. Kita janji ke Mbak Uni, kita akan bikinkan resep kimchi. Kimchi sebetulnya dia sebetulnya sangat mudah sekali dibikin. Bahannya sangat kita butuh sangat simple. Dan banyak sekarang di masa pandemi yang mencoba membuat kimchi di rumah. Kenapa? Karena kimchi adalah salah satu makanan yang dia mengandung probiotik. Karena dia makanan fermentasi, dia mengandung probiotik. Nah, probiotik ada hubungannya dengan pencernaan, dan pencernaan itu berhubungan juga dengan imunitas tubuh. Sehingga sama seperti membuat kombucha dan juga misalnya membuat tempe, itu semua makanan-makanan probiotik fermentasi sangat digemari, apalagi 2021 lagi pandemi. Makanan-makanan yang menyehatkan saluran pencernaan. Karena saluran pencernaan berkaitan dengan imunitas tubuh. Nah, jadi kita janji ya ke Mbak Uni, kita akan bikin resepnya. Saya ini pernah bikin kimchi juga Kak Isyana. Pernah. Saya ke Korea, saya pergi ke ada museum kimchi sahabat Femina di Korea. Museum kimchi itu menyimpan berbagai macam tong dari itu ya, yang dari guci ya. Guci fermentasi dari berbagai abad di Korea. Dan di situ juga saya belajar membuat kimchi. Sangat mudah sekali. Nanti kita janji akan coba bikinin ya. Yang pasti harus punya gochujang. Gochujang itu adalah pasta cabainya Korea. Nggak cuma pedas, tapi dia ada kecut juga. Karena gochujang pun itu udah fermentasi. Ya.
harganya berapa, ada 35.000, ada 50.000, 70.000, tergantung teman-teman mau beli kemasannya berapa. Nggak perlu nunggu ada supermarket Korea, di online banyak. Iya, sekarang apapun semua gampang kalau di online ya, makin praktis nih dunia kita. Dan waktu itu aku juga sempat ke Korea kan, ternyata apa namanya, kulkasnya orang Korea itu ada yang khusus buat nyimpen kimchi loh. Jadi bukan kulkas kayak kulkas kita biasa, tapi emang dia khusus dibuat oleh produsen alat rumah tangga Korea, khusus untuk menyimpan membuat dan menyimpan kimchi. Kayaknya pernah lihat kulkasnya? Pernah. Jadinya dia apa namanya, baknya itu kalau kita kan rak-rakan gitu kan, kalau dia baknya emang khusus kayak buat naro apa namanya jarnya si kimchi itu gitu. Jadi memang mereka menyediakan lemari, mungkin namanya bukan lemari pendingin ya, kalau kita kan kulkas lemari pendingin. Nah mungkin mereka istilahnya berbeda lagi. Oke. Nah, ini kimchi kita yang lebih kecil dari yang pertama. Oke. Kita coba. Oke, tadi Tria mau menjawab pertanyaan dari tadi Citra Narada, bisa ditampilkan pertanyaannya. Kadang ada kimchi yang asam banget, gimana cara mengurangi rasa kimchi? Nah, jika terlalu asam, memang kimchi adalah produk fermentasi. Produk fermentasi jika dibiarkan terlalu lama, dia akan menjadi asam, kecut, dan lebih beralkohol. Ya, jadi ada proses proses di mana bakteri baiknya itu mengubah kandungan gula alami yang ada di sawi menjadi alkohol. Nah, kalau itu terjadi, biasanya yang orang Korea lakukan adalah tidak memakannya langsung, tapi menjadikannya kimchi fried rice, gitu. Jadi bisa dicampur ke dalam lauk, salah satunya ke dalam lauk yang seperti ini. Jadi kimchi tidak untuk dimakan langsung, gitu. Oke. Tapi ternyata preference orang tentang kimchi itu beda-beda loh, Ci. Kalau misalkan kan ada yang suka kan semakin lama kimchinya semakin asam, ada yang semakin suka gitu kan. Tapi kalau aku ya justru nggak suka yang kimchinya kelamaan, terlalu asam gitu. Aku nggak suka yang seperti itu. Nah, orang Korea itu juga kan makanan fermentasinya banyak ya. Nah, katanya menurut penelitian makanan-makanan fermentasi ini juga lah yang menyebabkan kenapa masyarakat Korea itu bisa tergolong termasuk masyarakat yang salah satu masyarakat yang sehat. Nah, oke, ini sudah jadi porsinya yang kedua, kimchi pancake yang kita. Oke, sudah jadi. Ya. Tapi masih panas, Ci. Oke. Lihat ini ya sahabat Femina. Ada dua, rupanya ukurannya kurang lebih sama ya teman-teman. Maaf ya. Saya suka porsinya yang gede-gede. Nah, saya akan coba potong. Aduh, ini masih kriuk banget, pas banget ini. Karena cabai hijau, cabai merah, dan togenya masih crunchy. Ini berasa banget saat saya memotong. Pas potongan itunya ya, bagian luarnya itu ya, dadarnya ya. Oke. Nah, sahabat Femina. Ya. Nah, ini biasanya nih kalau orang Indonesia kurang pedes tambahin saus. Apapun dikasih saus. Nah, Kak Isyana, kita sekarang Kak Isyana mau beres-beres bentar. Kita sekarang saat kita makan nih Kak Isyana, kita makan bersama. Oke, kita coba ya. Nah, oke, kita nggak berbagi masakan dulu ya, kita nggak berbagi makanan dulu Kak Isyana ya. Sip. Kita dua piring berbeda ya. Ya. Nah ini langsung Kak Isyana saya kita ya. review. Teman-teman, nanti kita juga ada berita yang cukup menggembirakan, berita surprise ke sahabat Femina yang suka masak, suka makan. Nah, kita akan memberikan sebuah informasi yang menarik. Nah, itu ya. Oke. Oke. Ya, aku coba ya. Jeng 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 jeng.
Teman-teman Femina di sini, sahabat Femina udah ada yang pernah nyoba juga belum? Di siapa tahu dulu waktu sebelum pandemi pernah ke Korea, nyoba makanan ini di Korea, jalan-jalan ke Korea. Oke. Aduh panas nih kayaknya. Ada yang bertanya, Ayus Anoraga, Mbak Ayus gimana posisi Mbak Ayus? Kalau udah jadi pancake gitu, rasa kimchinya kerasa Mbak, masih terasa banget. Makanya memang kimchi pancake ini ditujukan bagi memang orang yang suka kimchinya dimakan apa lagi ya? Dijadikan pancake ini gimana? Seperti apa rasanya? Seperti dadar sayuran, gara-gara ada kimchinya ini jadi lebih seperti apa? Lebih seger ya. Kalau apa ya? Ini nih nggak usah dikasih apa-apa lagi, sebenarnya udah enak karena ada pedesnya, ada asemnya, ada gurihnya. Ini beneran loh. Saya nggak bohong, ini enak. Ini enak. Padahal tadi kan bumbunya kan cuma apa namanya? Garam, merica, sama udah kan itu aja sama bawang-bawangan ini gitu kan. Tapi karena memang ada kimchinya itu yang kita pakai, itu menambah apa ya, umaminya tuh keluar gitu. Karena rasa asam tuh juga mengeluarkan rasa mengenhance apa sih Cici, mengeluarkan rasa gurih di bahan-bahan makanan ini. Ini beneran enak loh. Kak Isyana, saya akan memberikan satu sentuhan yang sangat Korea. Oh iya, lupa. Oke. Tambahkan. Apalah makanan Korea tanpa wijen? Wijen putih dan wijen hitam. Oke. Oh kebetulan tadi makan siangnya baru sedikit, jadi sekarang makan. Nah, Kak Isyana, kita langsung undang temennya ya. Oke. Nah, boleh share pengalaman. Mas Michael. Oke. Di sini kita udah kedatangan teman saya, namanya Weni. Weni ini penggila drama Korea dan penggila makanan Korea. Oke, coba. Hai Weni, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Ini masker aku buka atau aku pakai aja? Dibuka nggak apa-apa kan, di situ nggak deketan dengan orang kan? Enggak sih, outdoor. Kebetulan lagi di luar nih. Oke, buka aja biar kelihatan wajah cantik, dan aku udah lama banget nggak ketemu sama Weni ini. Betul. Nah. Hai, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dulu tuh gue inget banget, gue jadi ngomong gue, lo nggak apa-apa ya, sahabat Femina ini kebenaran Weni memang teman aku beneran. Nah, dulu waktu kuliah, Weni ini gemar banget sama yang namanya drama Jepang. Dia sampai ke Jepang buat merasakan aura-aura drama di sana. Nah, sekarang dia jadi berubah jadi drama Korea. Dan dia kemarin sebelum pandemi juga pergi ke Korea kan ya, Weni ya? Iya, 2019 untuk yang kedua kalinya. Astaga, kedua kalinya. Dan di sana tuh kamu ngapain aja? Setauku kamu di sana adalah hunting tempat-tempat syuting Korea dan makanan-makanan yang sering muncul di drama Korea kan ya? Bener nggak tuh? Yes, betul. Jadi kemana aja dan apa aja? Waktu ke Korea pertama, kebetulan perginya tuh sama teman-teman yang penggila Suju. Tahu Suju kan, Super Junior? Iya. Aduh, jadi kita tuh kayak ke kafe-kafenya ada 3 atau 4 anggota Suju itu, kita ke kafenya loh. Bahkan sampai temanku itu ngejar di satu hari di mana itu adalah keluar merchandise khususnya fansnya Suju. Gila banget. Itu yang ke Korea pertama. Kenapa? Yang dicoba apa waktu itu di restorannya? Kalau restorannya lebih ke pengen nyobainnya tuh adalah tteokbokki, tahu nggak? Oh ya, tteokbokki. Nah, hari ini kita juga ada tteokbokki nih gitu kan. Tteokbokki sama odeng. Kalau di Jepang odeng ya namanya ya. Ini omuk fish cake. Jadi dari drama apa ya? Weight Fairlifting Kim Bok-ju kalau nggak salah. Dia kan abis latihan tuh makan sate ikan gitu kan. Aduh, gila, kita tuh sampai bener-bener abis berapa, ternyata satu itu gede banget, Nak. Jadi kenyang gitu loh. Padahal di drama itu dia bisa makan 10 loh.
Lo habis berapa Wen waktu itu Wen? Gue habis 1. Kalau yang habis banyak banget itu susu pisang, Nak. Ya Allah, setiap hari minum banana uyu. Banana Banana uyu. Uyu bahasa Koreanya susu. Banana uyu. Banana uyu ini susu pisang ya? Ini yang kayak apa Wen susu pisang? Tapi susunya susu sapi apa susu apa? Susu sapi tapi rasanya pisang. Itu terkenal banget di setiap drama itu pasti ada. Pasti ada susu pisang. Jadi pasti ada di semua convenience store itu ada. Oke. Oh ternyata di sini juga udah mulai banyak ya susu. Udah mulai ada yang produksi lokal, iya gitu. Jadi kalau kayak restoran yang di syuting kebanyakan cuman foto-foto doang karena aku nggak tahu kan itu halal apa enggak ya. Jadi agak khawatir gitu. Tapi kalau jajanan masih oke lah selama seafood gitu masih oke. Terus setelah nyoba di Korea kan jajanan Korea di Koreanya sendiri, terus nyobain makanan Korea di Indonesia, ada nggak bedanya? Tergantung. Jadi kalau yang di sini tuh cenderung manis ya. Oh ya. Tapi kan emang masakan Korea itu memang banyak menggunakan gula ya. Banyak pakai gula, banyak pakai cuka apel gitu kan. Pokoknya yang manis-manis. Orang Korea itu nggak tahu kenapa pemakaian gulanya itu luar biasa. Sampai roti asin aja ada gulanya. Bedanya cuma itu aja, gitu. Tapi kalau yang lain ya mirip-mirip lah. Tapi yang Nana tadi bikin tuh kan paejon ya namanya ya. Pancake Korea itu namanya paejon. Nah, aku bisa tahu bedanya. Namanya luar biasa. Paejon. Jadi paejon itu yang di sini sama di sana beda. Yang di sana itu dia tepungnya beda, Nak. Oh iya, betul. Yang bikin gurih itu dia ada khusus tepung buat paejon. Jadi beda. Iya. Seperti karena aku kan sukanya emang makanan Jepang ya, kayak tepung okonomiyaki itu sebenarnya juga beda dia. Iya, benar. Gitu. Aku juga suka makanan Jepang kok. Kamu kan mantan. Kita lagi bahas Korea ya. Oke. Iya. Ini katanya lo karena waktu itu nyobain makanan Korea di sini jadi masakan Korea dan mau jual masakan Korea ya. Jadi sebenarnya pertama kan suka Korea, ya kan? Terus pas ke Korea, nyobain dong makanan Koreanya gitu. Dia kan rasanya lebih cenderung manis, asam, sweet and sour ya masakannya itu ya. Dan dia itu berkuah karena 2 kali ke sana itu suhunya selalu di bawah 10 derajat. Jadi tuh kita seneng yang makan namanya jjigae, sup gitu loh. Nah, kebetulan ke Korea 2009 kemarin itu 2019 aku nyobain salah satu restoran yang terkenal banget di Korea dan dia halal certified itu ada di dekat masjid di Taiwan. Itu tuna kimchi jjigae. Ya Allah, enak banget sampai nggak ada sisanya atau nggak kuah-kuahnya sampai diuyup. Terus aku coba di sini ya nggak sih? Aku coba di sini. Bisa sama enak asal dapat kimchinya tuh yang enak. Oh, oke. Gue boleh sebut merek kimchi enak di sini nggak sih? Boleh. Nggak boleh ya? Boleh. Siapa tahu sahabat Femina di rumah bisa mencobanya. Apa? Mereknya Jongga. Jongga. Oh, ada di supermarket ya? Ada di supermarket. Menurut lidah gue itu yang paling enak. Dan kalau mau dibikin nasi goreng kimchi, mau dibikin paejon, mau dibikin tuna kimchi jjigae, itu yang paling enak. Oke. Menurut gue. Menurut Weni ya. Nah, menurut Weni kalau misalkan selain kimchi nih, apalagi bahan-bahan yang paling penting karena dirimu kan masak-masakan Korea dan pernah mencoba gitu kan Korea. Selain kimchi, apa bahan lain yang krusial yang harus ininya harus bagus supaya rasanya minyak wijen. Nah, nih saran dari Weni, minyak wijennya harus yang bagus ya. Weni punya kesukaan minyak wijennya nggak? Terus terang nggak bisa banyak milih minyak wijen. Tapi aku tuh pakai minyak wijen yang botol kaca yang memang udah halal certified. So far itu enak. Aku lupa mereknya, Nak. Oh, oke. Nanti kalau di rumah ada yang mau nyoba, mungkin bisa langsung hubungi Weni. Enggak lah, nanti aku share ke kamu aja. Kamu yang taruh di postingan ya. Oke. Terus masakan Korea itu gampang.
nggak susah kayak masakan Indonesia, Nak. Jadi kayak apa contohnya? Bibimbap ya. Bibimbap itu cuman tinggal apa ya? Memang agak ribet di preparationnya. Jadi kayak bahannya satu-satu tuh mesti dioseng satu-satu terus disusun. Tentunya kan cantik ya. Masakannya Korea tuh cantik gitu. Nah, tapi kalau bumbunya tuh cuman minyak wijen, bawang putih, cuma gitu-gitu doang. Bawang putih, minyak wijen, udah gitu-gitu doang. Nggak ribet gitu loh. Jadi emang gampang gitu masaknya. Yang bikin aku suka sih itu gitu loh. Nggak butuh banyak waktu. Ternyata menurut pengakuan Ibu Weni ini masak makanan Korea itu gampang asal mau preparation-nya sedikit ya gitu. Jadi sebenarnya di rumah tuh juga bisa, sekarang kan nggak bisa keluar nih kita kan pandemi masak di rumah juga bisa gitu kan? Bisa. Jadi nggak ada alasan kalau nggak masak di rumah. Terus bumbu juga semua udah ada. Bumbu kan tinggal beli online dan yang halal juga sudah mulai banyak. Jadi mau cari apa? Masakan Korea itu kan ada donjang jjigae gitu udah ada sekarang, donjang yang halal. Terus saus yang apa tuh? Yang saus merah itu, bumbu merahnya Korea itu gochujang. Udah ada yang halal gitu loh. Terus yang kedelai hitam tuh apa? Jajangmyeon udah ada yang halal bumbunya. Jadi sekarang semua sudah dipermudah dan udah ada halalnya ini kalau teman-teman Femina yang concern yang concern dengan logo halalnya. Tadi ada yang nanya, Mbak Weni pernah masak jajangmyeon mana tadi mana ya? Bumbunya apa aja ya? Nah, bumbunya apa aja kalau jajangmyeon? Kalau jajangmyeon yang pasti harus beli bumbu jajangmyeonnya dulu karena aku nggak bisa bikinnya. Jadi ada salah satu, boleh sebut merek? Boleh sih, nggak apa-apa, sebut aja. Ada satu merek makanan Korea itu namanya Mokgo. Itu ada bisa dilihat di e-commerce. Dia jual semua bumbu Korea karena kalau nggak salah pemiliknya itu dulu Muslim Korea yang kuliah di sana. Jadi dia develop bumbu itu, jadi kamu mau cari donjang jjigae, mau cari bumbu jajangmyeon, mau cari gochujang, mau cari gochugaru yang cabai bubuk itu semua ada di situ. Nah jadi kalau mau masak apa jajangmyeon ya paling cuman kayak sayur-sayurannya kan ada kayak lobak. Kalau mau gampang pakai mix vegetable aja sayurannya. Tahu kan mix vegetable yang kecil-kecil itu? Itu direbus aja, terus dikasih sama bawang putih, udah terus habis itu ditumis aja bawang bombay, bawang putih, garam, ditumis biasa, udah habis itu dikasih bumbu si bumbu itunya, bumbu jajangmyeonnya. 3 atau 4 sendok gitu, terus dikasih air, udah sampai mendidih, udah campur mie-nya, udah gitu doang. Tuh gitu doang. Gampang kan? Nah, sahabat Femina, kalau tadi kelewatan apa yang Weni omongin, rekaman live ini nanti akan tetap ada di Facebook-nya Femina, jadi bisa diulang kapan saja kalau misalkan mau melihat lagi rekamannya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Mbak Weni, susah nggak cari makanan halal di Korea? Oh, susah sekali. Aku jujur aja ya. Jadi gini, kalau gini Nak, lo kan pernah ke Jepang juga kan? Jadi gini, kalau di Jepang kita kan datang ke convenience store, terus kita pilih bento yang isinya tuna and egg gitu ya. Itu isinya exactly tuna and egg. Tapi kalau kita ke convenience store di Korea, tulisannya tuna and egg, tiba-tiba ada sosis babi di situ. Oh gitu. Iya, jadi susah banget nyari makanan halal. Tapi tipsnya kalau mau cari makanan halal, cari aja yang seafood, karena seafood udah pasti kalau jualan seafood dia tidak akan jual pork. Oh oke. Nah ini tips dari
Weni nanti misalkan alhamdulillah pandemi udah berakhir, udah bisa jalan-jalan lagi, tipsnya itu. Dan mungkin nanti kalau misalkan pariwisata Korea dengar ini, mungkin bisa nih dikasih apa namanya guidance untuk para traveler Muslim yang mau ke Korea, ininya apa namanya makanan-makanan halal di Korea di mana aja bisanya, mungkin di kota Seoul, gimana di Seoul lebih banyak sih, di kota Seoul udah pasti lebih banyak. Iya, di Myeongdong aja ada 3 restoran halal di Myeongdong ya. Myeongdong itu kan semua orang kalau ke Korea pasti kemana? Ke Namsan Tower, ya kan, yang tempat syutingnya Lee Min Ho, tempat syutingnya semua orang, ya kan, sama ke Myeongdong yang terkenal dengan street food-nya. Ya, itu udah banyak banget yang halal, restoran halal certified juga banyak banget di Myeongdong. Jadi emang paling gampang ke Myeongdong kalau mau cari makan gitu loh, udah paling gampang. Atau kalau ke Itaewon kan Itaewon jalurnya agak ke atas tuh, di jalur hijau, jadi deket jalur hijau salah, jalur coklat kalau nggak salah, jadi dia agak ke atas, bukan di tengah gitu. Kereta coklat ya. Jalur subway-nya, jalur subway-nya. Jadi tapi makanan halal ngumpul semua di Itaewon karena emang itu Muslim street gitu loh. Iya betul. Nah itu dia apa namanya sharingnya Weni untuk kita semua mengenai makanan Korea dan makanan di Korea waktu Weni dulu pergi ke Korea hunting tempat syuting malu-maluin ya dan K-food. Bayangkan ada nggak di sini sahabat Femina yang gilanya sama kayak dia dengan Korea? Monggo lo cerita ke kita. Nah, iya benar-benar. Banget ya Wen udah sharing hari ini ya. Sorry mengganggu belanjanya untuk daganganmu besok. Gak apa-apa. Semoga manfaat ya. Semoga manfaat loh sharingannya. Udah siap dagang si tuna apa tadi? Tuna kimchi jjigae dan jajangmyeon. Jangan lupa kirim-kirim ke kita, oke? Pasti. Thank you banget ya udah diundang ya. Thank you ya. Yuk, bye. Yuk, bye. Nah, sahabat Femina itu tadi obrolan saya dengan Weni. Ternyata seru juga ya hunting makanan Korea di Koreanya sendiri gitu kan, macam-macam lah cerita uniknya. Nah ini tadi Weni sempat ngomong tteokbokki. Nah ini aku juga udah nyiapin tteokbokki di sini, tadi udah sempat masak tteokbokki. Tteokbokki itu adalah rice cake yang diberi saus khas Korea nih, saus gochujang. Nah nyoba Ci. Nah ini dia Cici hadir di sini. Nah, kita tetap harus agak berjauhan ya, Ci ya. Nah, nih Ci, kita cobain yuk. Nah, sahabat Femina di rumah mungkin juga sudah sering makan tteokbokki. Menurut sahabat Femina tteokbokki mana yang enak gitu? Kasih tahu dong ke kita juga gitu kan. Nah, ini tteokbokkinya pas banget sahabat Femina karena dia masih hangat. Kita taruh mozzarella di atasnya, itu ciri khasnya. Oke, dan tadi benar banget Mbak Weni bilang manis masakan Korea. Karena apa? Sepedas ini pun pedas manis, ya. Jadi ada campuran corn syrup, yaitu sirup gula jagung, yang biasanya dipakai kalau kita bikin produk baking ya. Tapi masakan Korea itu banyak banget memakai sirup gula. Nah ini tteokbokki juga kalau kita pergi ke supermarket Korea, ada yang membuat rice cake-nya menjual segar, jadi masih lunak, ada juga yang frozen. Nah, karena kebanyakan tulisan Korea, pastikan ke penjaga tokonya, Mas, apakah ini sudah beserta sausnya? Karena sering banget orang beli, belum ada sausnya. Sudah dibuka plastiknya, tidak ada sausnya. Jadi sausnya ternyata juga dijual terpisah, seperti ini. Ini ada yang versi pedas, ada juga di versi yang tadi kita pakai, dia lebih manis. Ya, ini pun sudah manis sih. Tapi pedasnya, mari kita buktikan. Isyana. Ini yang mana, Ci? Korea, ini yang pedas. Oh, yang pedas. Baiklah. Yes, yang sweet. Yang sweet. Oke. Ini tadi sengaja nih aku ngambil yang banyak mozzarella-nya. Tteokbokki juga kalau teman-teman beli beku, ketika dimasak, pakailah api kecil dan sabar. Kadang-kadang kita rasa luar udah lunak,
pas kita mau makan dalamnya masih keras. Itu sering banget terjadi. Jadi harus sabar dan api kecil. Kalau apinya kegedean nanti rice cake-nya pecah. Dia akan retak gitu, nggak mulus gitu ya bentuk silindernya. Ini nggak heran kenapa topoki sekarang di online shop lagi pada laku ya. Enak. Oke. Nah. Ya sahabat Femina, saya makan duluan ya, nanti bikin sendiri di rumah. Kak Isyana, hari ini kita punya pengumuman spesial. Nah, untuk teman-teman Femina, sambil kita menikmati masakan Korea, ini pas banget temanya hari ini kita K-food sedapnya no drama. Juga kita akan menyampaikan berita yang no drama, yaitu minggu depan. Boleh ngomong sekarang ya? Boleh. Saya nggak ada drum roll ya di sini ya, nggak ada drum roll. Femina akan meluncurkan Facebook group khusus food. Yeay! Tepuk tangan dulu. Itu namanya, Facebook grupnya akan bernama Femina Foodie. Buat siapa? Buat kamu dan kamu yang suka makan, suka masak ya. Suka jalan-jalan iya, tapi sekarang jalan-jalan ditahan dulu. Tapi kita akan memberikan juga review tempat makan, but of course yang bisa teman-teman delivery ke rumah ya. Nah, jadi kita akan launchingnya Femina Foodie ya. Femina Foodie akan launching minggu depan, teman-teman. Itu adalah private group. Jadi kita pengen memang ini menjadi komunitas yang sangat kental obrolan masakannya, isinya benar-benar suka makan dan suka masak, suka segala macam yang berbau kuliner. Jadi kita akan pilih-pilih siapa. Kalau kamu mau datang, kamu apply aja join group ya. Minggu depan ya, join group, kita akan approve teman-teman semua ya. Oke. Di situ akan ada apa aja Kak Isyana? Isinya? Kita nanti akan ada live juga seperti ini, ada artikel-artikel mengenai makanan-makanan yang sedang tren dan juga mungkin story-story behind makanan. Terus ada juga sharing resep dan nanti mungkin kita akan membuka sharing session dengan para anggota mengenai makanan, dan kita masih menantikan banyak lagi kegiatan dari Facebook group ini. Makanya minggu depan kita sudah mulai. Silahkan join ya. Oke. Nah, di Facebook group itu nanti, teman-teman, kita juga akan punya challenge, recipe challenge, weekly recipe challenge, ada hadiahnya, ada. Pokoknya kita udah punya banyak banget program untuk semua teman yang suka obrolan makanan. Cuman di sini tempatnya, Femina Foodie. Dan tema untuk pembukaan kita minggu depan adalah Korea. Semuanya tentang Korea. Kita akan ngobrolin ini, kita akan ngobrolin ini juga. Ini pokoknya ini semua makanan casual. Kita hari ini kita obrolin di sini semuanya adalah sebetulnya street food. Tapi kita akan berbicara lebih jauh tentang Korea, tentang misalnya budayanya, lalu bumbu apa aja. Jadi seperti tadi ada yang bertanya, apa saja sih bumbu khas Korea? Kita selain gochujang, kita juga punya gochujaru, itu adalah cabai kering, ada juga doenjang. Doenjang itu seperti misonya Jepang, kedelai hitam. Jadi macam-macam. Kita akan membahas semuanya itu secara akrab ya. Jadi teman-teman boleh sharing juga, kita boleh ngobrol-ngobrol di situ ya. Jadi kita juga pengen teman-teman kalau ada resep, makanya harus share resepnya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Iya, begitu. Oke. Ci, sepertinya ini waktunya kita sudah mau habis, Cici. Oke. Nah, ini ada satu lagi makanan yang belum kita makan hari ini. Oke, sebagai penutupan teman-teman, pokoknya acara ini bisa terus ditonton di Facebook Femina Media. Jangan lupa juga nantikan launchingnya Femina Foodie di Facebook group. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune di Instagramnya @feminamagazine untuk menanti aba-aba kapan teman-teman harus langsung segera berlari ke Facebook group Femina Foodie untuk segera join grupnya, oke? Kita sambil makan ya. Nah, ini aku mau makan ini lagi. Ini enak banget, oke? Enak. Baiklah, Femina terima kasih yang sudah pada nonton, sudah memberikan pertanyaannya juga. Semoga demo kimchi pancake itu tadi bermanfaat. Gampang banget, jangan lupa bisa dibeli semuanya di supermarket dan semuanya sudah ada di online. Oke. Jadi mulailah kita dengan Korean Fever
belum kena demamnya Korea. Oke. Kita sudah terkena demamnya Korea ya di tengah pandemi ini. Jadi bersiaplah dijemput oleh demamnya Korea. Oke, baik. Bye. Femina. Bye, thank you. Sampai jumpa lagi.